dan rancangan-Mu yang termulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi dupa kerajaan-Mu. Ucapkan berkat bagi bangsa kita. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, dan kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada yang dan mengubahkan hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Indonesia. Hidup dalam kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami. Kami tahu hati Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami. Oh, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas. Panjatkan doa kita bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa. Kami bawa doa kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama Tuhan.
hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya nama Yesus yang hidup, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Merdeka. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban doa kami Bapak. Kami membawa doa kami untuk bangsa kami, untuk kami, untuk saudara-saudara kami. Tetapi Engkaulah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami percaya di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Kami tetap percaya Bapak. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu. Di saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu Tuhan, Tuhan ku percaya.
kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ini kami Yesus. Sama-sama. Lebih lagi katakan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan ku percaya. Haleluya Yesus. Kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Kami percaya Yesus.
Oleh kasih-Mu Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau relakan nyawa-Mu, darah-Mu Kau curahkan bagi kami, memerdekakan kami, membebaskan kami dari hukuman dosa, dari si jahat. Engkau yang menebus kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oleh darah Yesus ku menang, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku
Haleluya Bapa. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami menang. Oleh kuasa-Mu Tuhan, kami merdeka saat ini Bapa. Terlebih Tuhan di dalam hidup kami. Kami merdeka dari segala hukuman dosa kami. Kami merdeka dari segala ikatan kami. Ikat kami. Kami percaya pada hari ini kami yang masih terikat dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyakit kami yang sakit disembuhkan saat ini. Dimanapun kami ada, dimanapun kami berada, penyakit kami akan disembuhkan, bahkan ditahirkan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak memuji menyembah Engkau. Pakai kami seturut daripada kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sudah dimerdekakan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita karena kita dalam keadaan berbahagia saat ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus. Kami jadi ciptaan baru. Katakan sekali lagi, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita harus tunjukkan ekspresi wajah kita yang sedang berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Haleluya. Wajah yang berseri-seri dengan senyum manis kepada Tuhan. Aku warisnya, ku ditebus,
melihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara, kita katakan aku berbahagia tapi tangan kaku, ya. Mari kita angkat tangan kita, aku bernyanyi kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita, amin. Aku bernyanyi bahagia. Kalau yang tidak mengangkat tangan itu enggak bahagia. Haleluya. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus, memuji Yesus, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau saya suruh duduk berdiri, tetapi kita tetap berdiri lah ya. Kita belajar lagu. Mungkin lagu ini mungkin lagu lama bagi yang sudah tahu, tetapi bagi saya masih baru. Bila Tuhan sertaku. Sama-sama belajar. Beribu rebah di sisi kiriku, berlaksana jatuh di sisi kananku. Aku percaya ya kota perlindungan, sumber kemenangan. Katakan sekali lagi. Beribu rebah di sisi kiriku, haleluya, berlaksana jatuh di sisi kananku. Aku percaya ya kota perlindungan, sumber kemenanganku. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh dari kalangan aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia. Haleluya. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh dari kalangan aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia. Haleluya. Mari sama-sama kita serukan haleluya. Haleluya. Sama-sama. Beribu rebah di sisi kiriku, amin, berlaksana jatuh di sisi kananku. Hatiku percaya ya kota perlindungan, sumber kemenanganku. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi
kemuliaan. Haleluya. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi. Haleluya. Sekali lagi kita pujian dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar pujian. Katakan, beribu Raba di sisi kiriku, melaksanakanku di sisi kananku. Hatiku percaya yang Kau maha perlindungan. Ngadu bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia. Haleluya. Kalau kita bersama Tuhan, tak ada lawan kita. Amin. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Dia yang berkuasai hati pikiran kita. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia. Haleluya. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku menang. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia. Katakan sekali lagi, bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Musuh telah dikalahkan, aku pemenangnya. Bila Tuhan sertaku, siapa jadi lawanku? Yesus Raja mulia. Haleluya. Yesus Raja mulia. Haleluya. Yesus Raja mulia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian dari kaum ibu.
Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik bagi pujian yang bersuka cita. Pada saat ini kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menerima firman Tuhan. Kita fokuskan hati kita dulu, pikiran kita. Jangan ke acara 17-an. Nanti acara 17-an itu biasanya kalau 17-an istri saya pun juga nggak mau ketinggalan itu. Tarik tambang ke apa. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Sampai detik ini, sampai detik ini, kami tetap melihat penyertaan-Mu Bapa. Sempurna sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Walaupun dunia ini berubah, kasih Tuhan tak pernah berubah, tetap sama dalam hidup kami. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sampai selamanya. Engkaulah Tuhan kami yang setia, satu-satunya sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Bapa satu-satunya, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami, yang sampai hari ini terus memberkati kami, terus memelihara kami. Kami percaya tidak ada yang satupun yang kebetulan. Kalau hari ini bangsa kami dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini yang ke-80 tahun. Kami percaya lewat ibadah ini, sungguh-sungguh kami semua juga akan mengalami suasana kemerdekaan yang lebih dahsyat. Kemerdekaan yang datang dari surga, yang akan memerdekakan setiap kami. Biarlah Bapa Engkau nyatakan lewat firman-Mu, lewat roh-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah
Bapa, kami serahkan sepenuhnya di dalam kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Bapa, pakailah menjadi alat daripada-Mu senantiasa. Hanya tetap Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan Bapak dan Ibu, haleluya. Apa kabar? Merdeka. Ya, puji Tuhan. Saudara, di mana hari ini bertepatan dengan HUT, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Supaya bangsa ini lebih maju, lebih baik ya, dari yang sebelumnya. Nah, kita percaya saudara itu semua akan terjadi kalau orang-orang benar di bangsa ini berdoa, berseru, meminta kepada Tuhan. Siapakah dia? Orang-orang itu, yaitu saya dan saudara dan kita semua. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kesempatan yang ini jangan kita sia-siakan, juga saya akan ya, di mana sama-sama kita mendengarkan apa yang menjadi kado sesungguhnya dari surga buat kita dalam bertepatan ulang tahun daripada bangsa kita dan untuk hadiah bagi kita. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Kita habiskan saja satu perikop ini, kita berganti-gantian untuk membacakannya. Saya ayat genap, Bapak dan Ibu saudara semua ayat yang ganjil. Dalam sebuah perikop yaitu kebenaran. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang adalah hamba dosa. Sama-sama ayat 36, 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara, saya rindu hari ini benar-benar kita mengalami ya, arti sesungguhnya yang namanya kemerdekaan. Banyak Bapak dan Ibu yang kita lihat, mereka adalah orang yang hanya asbun. Kalau nyanyinya ai o, ya kan? Hanya ngomong tapi nggak tahu artinya. Asal ngomong dan tidak mengalaminya. Waduh, jangan sampai seperti itu. Saya rindu kita semua Bapak dan Ibu bukan hanya asbun ya, tetapi kita sungguh-sungguh semua bisa mengalaminya. Amin. Ya. Sesungguhnya dalam hal yang namanya kemerdekaan. Ya. Kita rindu bangsa kita juga
dalam menuju seperti bagaimana tema ya menjadi satu kerinduan bangsa ini menjadi Indonesia maju. Ya. Dan begitu juga terutama Bapak dan Ibu kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Sungguh-sungguh kita juga harus benar-benar bisa maju. Benar-benar bisa mengalami arti sesungguhnya dari kemerdekaan. Benar enggak kita benar-benar merdeka? Ya. Nah saudara, di mana dalam kisah ini sebelumnya waktu Yesus ya, mengajar melayani saudara, di mana Yesus memperkenalkan, ya, memberitahu kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya siapakah dia. Ya. Juga saya mau kita semua Bapak dan Ibu, jangan hanya kita tahu nama Yesus. Kita nyanyi nyanyian yang bernuansa nama Yesus. Tapi kita sendiri nggak kenal, kita nggak tahu ya sampai hari ini tentang pribadi Yesus. Tentang siapakah Yesus. Makanya sangat penting. Jangan seperti bagaimana Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Di mana Yesus katakan kepada perempuan ini, kamu menyembah dengan apa yang tidak kamu kenal. Ya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu, kita beribadah dengan satu tujuan, kita mau memuji, menyembah Tuhan, tapi ujung-ujung kita tidak kenal dan tidak tahu siapa yang kita puji, yang kita sembah. Ya. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya saudara lewat ibadah, lewat kita terus semakin untuk belajar mengenal Tuhan. Ya, yaitu dengan terus kita mendengar, membaca, ya, menghafal, merenungkan, bahkan pada intinya untuk kita belajar juga prakteknya dalam hari-hari kita. Itu yang akan membuat saudara, kita akan semakin mengenal dia. Ya. Dan percaya, dia sampai hari ini, Yesus adalah Allah Tuhan yang hidup dan yang tetap berkuasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara dikatakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-36 itu. Jadi apabila anak itu, ya, siapa? Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar. Ya, jadi bukan pura-pura saudara. Jangan pura-pura menjadi orang yang pura-pura merdeka, padahal kita masih belum merdeka. Ya. Kita juga nggak mau tinggal di bangsa yang pura-pura merdeka. Ya. Dan kita sudah tahu 80 tahun yang lalu bangsa ini sudah memproklamasikan, membuat sebuah pernyataan kemerdekaan di atas bangsa ini. Nah saudara, saya tidak tahu tahun berapa saudara percaya, menjadi orang percaya. Tahun berapa saudara hidup benar-benar, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Bertobat. Ya. Dan saat itu sesungguhnya adalah hari kelahiran saudara di dalam Tuhan. Ya, yang seharusnya lebih mantap kalau kita rayakan. Amin. Ya. Nah, saya sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau khususnya jemaat yang Tuhan percayakan dalam saya layani. Saya mau benar-benar setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga benar-benar mengalami kemerdekaan. Nah saudara, saya mau nerangkan ada 3 hal saja
Sebenarnya banyak hal saudara, ya, kemerdekaan yang kita terima di dalam Yesus. Ya, tetapi hanya 3 hal. Yang pertama, ya saudara, ya, yang saya mau bagikan kepada saudara, biar kita semua pulang dari tempat ini, nanti saudara kita pulang dengan satu yang berbeda. Yang saudara sudah diberkati, saudara semakin diberkati. Amin. Yang sudah semakin diberkati, semakin sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Waktu ikut nanti perlombaan pasti menang. Amin. Kalau saudara yang mungkin tarik tambang seperti Pak Gia bilang, Ibu Gia ini tiap tahun ikut tarik tambang, saya bilang sesuai deh, pasti menang. Ya, yang ikut manjat pinang saudara, ya, saya percaya terlebih dahulu saudara harus dimerdekakan di sini dulu. Amin, amin. Ya kalau saudara pulang dengan kemerdekaan dari sini, pasti ada semangat yang baru. Karena saudara, saya melihat kalau seseorang itu saudara memiliki semangat, waduh. Saudara lihat kalau seorang yang lagi dalam keadaan terancam, dia atau dia maling, pencuri gitu, tiba-tiba saudara mau ditangkap, dia lari. Wah, itu larinya tuh saudara bisa lebih di atas rata-rata. Karena apa? Saking semangatnya untuk bisa lolos, untuk bisa tidak tertangkap. Ya, makanya dalam pengkhotbah, saudara, sangat berharga segenggam semangat. Ya, sangat berharga. Sesuatu yang kita, saudara, harus miliki, yang tidak bisa kita dapati di dunia ini, baik di warung, ya, baik di mana saja di dunia ini, di pesta-pesta, ya, yaitu semangat, ya, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang bukan pura-pura tapi yang sejati. Nah, dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara, dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama, Galatia pasal 5, ayat yang pertama, ya saudara, Galatia pasal yang ke-5, ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi sekali lagi, ya, Tuhan inginkan, ya, Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, supaya jemaat pada saat itu benar-benar sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Apa arti Kristus, saudara? Yang diurapi. Ya, saya mau katakan saudara, banyak yang mengatakan semua agama mereka miliki Allah. Tapi benar enggak Allah yang diurapi? Banyak di mana-mana sekarang, apalagi di Filipina, saudara, orang yang memiliki dan memakai nama yang namanya Yesus. Tapi benar-benar enggak. Yesus yang dimaksudkan, yang kita rindu, yang kita mau miliki, yaitu Allah, Yesus, yang saudara harus ada namanya Kristus, yang benar-benar yang diurapi, yang benar-benar Allah yang sejati, Tuhan yang sejati. Bicara juga begitu banyak tentang Roh Kudus. Ya, ada saudara, ya, di mana pengajaran-pengajaran bahkan sampai ke malaikat, ada malaikat baik, ada apa? Jin putih, jin hitam, ya. Tapi saya hanya mau katakan, saudara, cukup dengan hanya satu kata, Kristus. Itu yang perlu kita sadari. Allah Bapa Kristus, Allah Anak Kristus, Allah Roh Kudus yang Kristus. Ya, yang benar-benar
Yang anak-anak yang telah datang, Roh Kudus juga yang telah diutus, yang sudah datang, yang saat ini sampai hari ini ada di tengah-tengah kita dan menyertai kita. Ada amin? Saya percaya kalau bukan karena ada Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, di atas juga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya percaya sudah lama pasti sudah bubar. Ya. Karena apa? Karena ada Roh Allah. Karena ada Kristus lah yang membuat sampai hari ini iman, pengharapan, dan terutama kasih kita kepada Allah dan sesama kita tetap terpelihara. Nah, saudara, dikatakan lagi, mari kata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, saudara, berdiri teguh. Ya. Dan jangan mau lagi kamu dikenakan kuk perhambaan. Halo, saudara, wah saya bukan hamba, saya enggak ini. Ya, mungkin saudara tidak sadar. Banyak orang tidak sadar yang sungguh-sungguhnya hari-hari ini sudah menjadi hambanya uang. Ya, waktu ditanya, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Aduh, kok lembut kali ya. Waktu di luar suaranya paling kedengaran. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Iya. Wah. Dan saat ini bukan sekedar lagi hanya uang. Yang lebih lagi, saudara, di mana banyak kita tidak menyadari orang yang sudah bertuhankan dengan apa yang selalu ada di tanganmu. Apa itu, saudara? Apa itu? Seperti tak? Hah? Iya, HP-mu, Android-mu, ya. Bisa orang berbelas jam HP-nya di tangannya dan terus hidup, terus beraktivitas. Ya. Oh, mungkin saudara, saya juga baca Alkitab kan. Dari mana Alkitab? Iya, di HP ini. Iya, saudara dengar baik-baik. Ya. Memang di HP kita ini ada Alkitab. Tapi juga ada yang macam yang lain. Yang tanpa kita sadari kita sejajarkan. Ya, ada Facebook, ada YouTube, ya, ada Google. Saya mau tanya, mana yang banyak saudara buka? Nah, saudara banyak buka Alkitab enggak? Oh, memang juga di YouTube ada kok. Khotbah-khotbah ada kok. Ya. Iya, tapi lebih banyak khotbahnya yang saudara lihat, saudara dengar, atau dengan film-film, lagu-lagu dunia. Saya melihat apalagi anak-anak muda. Wah, nggak bisa hidup tanpa ada genggaman HP di tangan. Ya, saudara dengar baik-baik. Bukan berarti gereja kita saya melarang saudara untuk tidak boleh memakai HP. Tidak, tapi dengar baik-baik. Bukan HP ini yang menguasaimu. Bukan HP ini yang menjadi Tuhanmu. Kita yang harus berkuasa
apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Sesungguhnya kalau kita mengerti, itu bisa membuat kita lebih semakin semangat, semakin lebih cinta kepada Tuhan. Saya melihat dan pelajari saudara. Ya, apalagi dalam kitab Wahyu itu banyak, namanya Wahyu itu penyingkapan saudara. Ya, bisa menyingkapkan yang lalu, yang sedang dan yang akan datang. Itu kitab Wahyu. Dan saudara, tahu apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu? Kemudian muncullah seekor binatang dari laut yang sebelumnya dia sudah terluka, tapi luka di kepalanya itu sembuh. Dan kemudian saudara, akan banyak orang datang dan berbicara kepadanya. Saya bilang, wah, ada banyak penyingkapan yang luar biasa yang membuat saudara, kalau kita semakin mempelajari, kita menjalani hidup ini, semakin kita memiliki terus semangat untuk melayani Tuhan. Untuk giat bahwa benar, Alkitab adalah kebenaran yang menyingkapkan segala banyak hal dalam hidup ini. Nah, dikatakan orang akan berbicara. Setelah binatang itu sembuh dari keadaan ini, di mana orang saudara akan berbicara, bahkan menyembah kepadanya. Waduh, saya lihat orang-orang yang kalau sudah saudara habis paket, ya apalagi sudah lampu mati, nggak ada wifi hidup, waduh, udah kalang kabut dia saudara. Ya. Bahkan saya lihat ada anak-anak, waduh, sampai kalau kita ini lihat dilarang saudara, ya untuk dia main HP, dia bisa emosi, dia marah, bahkan dia bisa mengancam, bahkan melakukan sesuatu yang jahat, termasuk kepada orang tuanya. Ya. Hati-hati. Dan ini bukan pada sekarang ini, saya melihat bukan hanya pada kalangan orang-orang muda yang lebih banyak seperti itu, yang mengalami seperti itu. Sekarang pun pada yang tua-tua, nenek-nenek pun, saya melihat saudara, waduh, ya. Tapi saya mau ajak saudara, ya, pakai gunakan dengan baik apa dari segala yang sudah Tuhan berikan. Ya, saya mau katakan, buatlah segala sesuatu yang pertama untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan saya melarang saudara mau buka ini, YouTube ini, Google ini, dan apa semua, TikTok dan segala macam, Facebook dan segala. Yang penting dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara jangan baca dulu yang lain sebelum saudara baca Alkitab. Saudara jangan berbicara dulu kepada yang lain sebelum saudara berbicara kepada Tuhan. Ya. Karena ngapa saudara? Karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, dikatakan tadi dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Ya. Yang membuat saudara kita tidak merdeka. Banyak orang saudara yang dimana sukacitanya itu, damai sejahteranya itu, kemerdekaannya itu tidak sejati. Hanya kadang-kadang pura-pura. Dilihat orang aja. Ya. Saya mau saudara apa yang dari dalam terpancar. Benar-benar begitu juga keluarnya. Bukan lain di luar, lain di dalam. Ya,
Di luar mungkin orang lihat saudara, oh, orang yang paling bahagia, happy. Saudara orang yang menampaknya orang yang paling merdeka, ternyata hati saudara, jiwa saudara, pikiran saudara, perasaan saudara. Wow. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi saudara, panggilan Tuhan itu untuk setiap kita adalah panggilan untuk kita, saudara, hidup merdeka. Tidak seperti orang yang diperbudak. Ya. Ada juga saudara orang yang diperbudak, saudara, yang dimana memang kalau disuruh senyum, senyumlah kau sedikit, baru dia senyum. Ketawa kau sedikit, jogetlah kau sedikit, menarilah, baru harus disuruh dulu. Tapi saya percaya kalau orang yang benar-benar merdeka, tak perlu pun dia disuruh, saudara. Dia akan, bahkan dia angkat tangan sendiri. Wah, dia pasti, namanya dia tahu, dia sudah merdeka. Ya. Dan dia juga tahu kemerdekaannya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ya, jangan. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan kiri kananmu, kasih. Katakan saudara, terutama dalam dirimu sendiri, kasih. Ya. Ngapa saudara? Hari ini juga saya bicara menyentuh tentang kasih. Karena di antara banyak hal dalam hidup ini, dalam soal juga pengajaran di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan hanya tinggal 3. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiga hal ini adalah kasih. Saudara, ingat. Kisah tentang manusia pertama memang Adam dan Hawa. Dari kejadian sampai kejatuhan. Setelah dimulai dari kejatuhan, dimulailah dari satu, saudara, untuk dimana manusia mulai membangun sesuatu dengan Tuhan. Yaitu kita kenal dengan yang pertama adalah Henokh. Henokh bicara tentang gambaran sebuah hubungan dengan Tuhan. Memang tidak diceritakan bagaimana Henokh membangun hubungannya dengan Tuhan. Tapi yang dicatatkan dalam Alkitab, hubungan Henokh dengan Tuhan yaitu 300 tahun lebih. Bayangkan, gak gampang saudara. Jangankan membangun hubungan dengan Tuhan yang 300 tahun lebih. Kita saja yang membangun hubungan sesama kita. Ya, wah, suami istri, kemudian kita dalam berteman, bersahabat. Kalau kita lihat saja berubah sedikit, kita lihat sedikit aja ada kesalahan, udah, tidak kawan kita lagi. Udah, tidak pernah kita akui lagi. Iya. Makanya saya selalu belajar saudara. Ya. Baik di tengah keluarga, baik di tengah bersaudara, baik di tengah rekan-rekan hamba Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan semua tuh banyak, baik di PGTR tahu. Ya. Karena saya selalu menyebutkan, bagi saya hubungan itu lebih penting dari banyak hal yang lain. Karena untuk membangun hubungan saya rela. Ayo
kopi kita. Ayo kita pergi yuk. Ya, yuk kita kopi morning. Ya, emangnya waktu kita mengajak membawa mereka saudara ini enggak keluar uang semua. Ya, tapi demi menjaga hubungan, saya tidak melihat itu. Begitu juga dalam pekerjaan Tuhan ini. Ya, saya bagaimana untuk bisa membangun hubungan terus dengan jemaat supaya jemaat terutama bisa melayani Tuhan, bisa terus datang beribadah dan tidak absen dan terus bisa semangat beribadah. Bagaimana saya terus belajar. Kalau mungkinlah masalah ini, masalah mungkin soal tentang dia nggak suka soal-soal yang begini, saya belajar. Ya, mungkin tidak menyinggungnya seperti itu. Saya belajar sampai hari ini karena satu hal, saya tetap belajar bagaimana bisa membangun yang namanya hubungan. Tetap terpelihara. Ya Bapak dan Ibu. Nah, saudara, apakah hubungan Henokh dengan Tuhan itu bisa mengubah banyak manusia pada zaman Henokh? Hanya Henokh yang diangkat Tuhan. Nah saudara, kemudian kita lihat lagi. Ya, yaitu di mana dicatatkan tentang Habel. Ya. Habel itu tentang di mana saudara, Habel itu kita tahu ceritanya di saat dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan ternyata persembahannya itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan tahu apa hasilnya saudara? Seharusnya kan saudaranya senang dong. Seharusnya saudaranya yang bernama Kain maunya tiru dong. Buktinya tidak. Justru saudaranya Kain sendiri membunuh. Saudaranya sendiri Habel. Jadi saudara yang juga yang sudah tahu nilai dan tahu berkorban. Saudara jangan anggap setiap saudara sudah berkorban, saudara sudah lakukan banyak. Ya, persembahan, memberikan persembahan, korban-korban, saudara akan disukai oleh banyak orang dan akan aman-aman. No. Ya. Memang kadang-kadang kita harus mengerti, memahami. Untuk sesuatu yang kita buat dengan Tuhan, kita harus siap bayar harga. Amin. Sekalipun harus nyawa. Ya, kita harus dibenci, ya, kita harus dijauhi, kita harus mungkin bahkan menerima balasan yang tidak enak, yang tidak baik. Tapi saya mau katakan, kalau saudara tetap berdiri teguh, Dia yang memanggilmu, Dia yang memanggil kita, akan memelihara dan memberi upah kepada kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, kita lihat lagi setelah kejadian tentang Habel, yaitu kita masuk dalam tentang Nuh. Nuh ini bercerita tentang ketaatan. Ya. Nuh waktu dipanggil, diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan. Dia nggak ada bertanya apa alasannya, apa yang bagaimana Tuhan. Karena waktu itu dia belum tahu akan bagaimana terjadinya. Ada hujan yang akan membuat banjir, ya, yang begitu besar. Nggak tahu dia hanya belajar taat. Tapi ketaatan Nuh mengubah banyak orang. Tidak. Hanya diceritakan tentang Abraham. Abraham terkenal dengan apa saudara? Tentang iman. Dia diberikan julukan Bapak orang percaya. Apakah percayanya Abraham, imannya Abraham membuat banyak
Iya. Dan selanjutnya apa lagi? Kita masuk dalam kisah seorang tokoh yang bernama Musa. Dan di mana Musa adalah saudara dipakai Tuhan dan untuk menerima dan memberlakukan hukum dan peraturan-peraturan. Mulailah manusia diberikan hukum-hukum dan peraturan. Dan ingat saudara, apakah dengan hukum dan peraturan-peraturan, saudara, manusia pada saat itu menerima keselamatan, mereka bisa diubah? No. Banyak istilah yang kita dengar sekarang, hukum kan sekali-sekali dilanggar nggak apa-apa. Hukum dibuatkan untuk dilanggar. Wah, ya. Ternyata hukum dan peraturan tidak bisa membawa berdampak untuk keselamatan bagi manusia. Ternyata apa yang paling ini saudara? Waktu Yesus datang membawa apa saudara? Waktu Allah Bapa juga mengirimkan Yesus anaknya. Dia kirimkan dengan apa saudara? Yaitu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Allah datang tidak lagi dengan menunjukkan tentang hubungannya dengan Bapa. Kalau hubungannya dengan Bapa, waduh. Ya. Dia sudah katakan apa yang ku sampaikan, apa yang ku katakan bukanlah berasal dari diriku. Tapi apa yang ku terima dari Bapa aku sampaikan kepadamu. Begitulah hubungan, bicara tentang persembahan, ya ibadah. Waduh, tiap hari Yesus terus saudara, taat, tidak usah ditanya, dikatakan dalam Alkitab, sampai mati dia taat. Ibadah dalam untuk memberikan semua. Makanya saudara, ya. Dimana sekali lagi Yesus membawa satu produk yang tidak berasal dari dunia. Yaitu di mana produk ini saudara adalah produk surga yang juga harus kita miliki. Waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang ini datang kepada Yesus bertanya tentang bagaimana untuk hidup dalam Taurat. Yesus katakan, kesimpulan isi hukum Taurat dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasih seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, waktu yang begitu kadang-kadang cepat. Ya. Maunya kita sampai sore. Ya. Habiskan satu hari ini di rumah Tuhan. Dengar firman, ibadah memuji, dengar firman, ibadah memuji. Wah, tapi untunglah Tuhan katakan juga kepada murid-muridnya, tidak bisakah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja, supaya engkau tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Saya bilang, saudara, kita ini sudah luar biasa. Dalam ibadah kita ini bisa 2 jam. Ya paling lewat sedikit 2 jam seperempat. Ya. Padahal 1 jam saja punya dampak yang luar biasa. Nah saudara, bagaimana tadi saya bilang ada 3 kemerdekaan yang harus kita alami. Pertama, kemerdekaan dari yang namanya dosa.
Saudara, kalau kita belum merdeka dari namanya dosa, wah, kalau manusia yang masih hidup dalam dosa, tahu saudara, dosa itu tempat tinggalnya saudara, ya, bukan di anggota tubuh, bukan di pikiran, bukan saudara di perasaan dan di keinginan kita. Itu hanya dampak kekuatan dari dosa. Tetapi dosa itu tahu saudara tinggalnya di mana? Dosa itu tinggalnya adalah di hati nurani kita manusia. Makanya kalau manusia baru, kalau kita sudah menjadi manusia baru saudara, yang menjadi ciptaan baru, yang pertama yang Tuhan barui adalah hati nurani kita. Dari apa? Kita dimerdekakan, disucikan, dibersihkan, dimerdekakan dari yang namanya dosa. Karakter manusia, saudara, kalau hanya karakter, masih bisa dibentuk. Tetapi kalau sudah DNA-nya, kalau sudah tabiatnya saudara, tidak bisa. Makanya ada perumpamaan Yesus katakan ya tentang anjing dan babi. Bagaimanapun seekor babi saudara-saudara mandikan bersih, saudara kasih sampo, saudara pakaikan baik clean supaya dia lebih putih. Tapi karena sudah sifatnya saudara, dia akan tetap lihat lumpur, lihat kubangan, dia akan mandi lagi. Ya, karena memang ke situ kesukaannya. Memang begitu hidupnya. Ya. Saya mau katakan, kalau kita sudah adalah manusia baru, kita sudah dijadikan ciptaan baru, saya percaya dosa sekecil apapun, sebesar apapun yang kita beda-bedakan, tidak akan membuat engkau hidup menjadi manusia yang merdeka. Iya. Mungkin orang lain tidak tahu. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Tapi saya mau katakan, ya, kalau kita belum dimerdekakan dari dosa, sekali lagi dampak dosa itu, tinggalnya dosa itu dalam diri manusia adalah di hati nurani. Makanya saudara Matius 15 ayat 18-19 dengan cepat saudara. Ya, saya akan ini. Ya. Apa yang ada di hati manusia yang berdosa. Ya. Matius pasal 15 ayat 18-19. Ya. Oke. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi mulut ini, tangan ini saudara, itu semua berasal dari namanya hati. Ya. Itulah yang menajiskan orang. Terus ayat 19. Karena dari hati timbul, dari hati orang yang belum dibaharui, dari hati yang belum merdeka dari dosa, di mana dikatakan segala pikiran jahat pertama. Karena hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Terus, itulah yang menajiskan orang. Jadi itulah yang ada dalam hati manusia. Yang dimana saudara, yang belum hatinya disucikan dan dibersihkan dari yang namanya dosa. Dan tetap saya mau ingatkan saudara, datang yang sudah mati untuk kita, dikuburkan dan bangkit untuk kita. Untuk apa saudara? Untuk menyelesaikan, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dari dosa. Dengar baik-baik.
Setebal apapun kumismu, sebesar apapun ototmu, secantik apapun engkau, kalau masih dosa itu ada, tetap hidup dalam dirimu, itu yang akan muncul. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemerdekaan yang kita harus alami adalah kemerdekaan dari yang namanya dosa. Jadi dosa itu nggak bisa, saudara. Dengan kita pergi ke psikiater, ke psikolog, dengan kita coba, tidak. Untuk mengalahkan kuasa dosa, untuk membersihkan hanya dengan kuasa Allah. Dengan kekuatan Allah. Kalau tidak, saudara, saya mau katakan, ya, tidak ada satupun kita yang bisa kebal. Tidak ada satupun kita yang bisa hebat. Ya. Nah, saudara, yang kedua, kita tuh merdeka dari yang namanya kutuk. Galatia 3 ayat 10. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara, setiap orang yang tidak melakukan hukum perintah Tuhan, ya, itu dia masuk dan dia mengalami yang namanya kutuk. Anda tidak berbuat ini, Anda kena kutuk. Anda nggak bisa berbuat ini, Anda nggak lakukan ini, Anda kena kutuk. Ya. Jadi sesuatu perbuatan yang tidak bisa dibuat, saudara, sesuai dengan hukum, orang itu akan mengalami kutuk. Nah, saya mau katakan, Injil kabar baik, di mana Yesus sudah mati untuk kita, melepaskan bukan hanya kita dari kutuk, bukan hanya dosa, bukan hanya memerdekakan kita dari dosa, tapi juga dari kutuk. Makanya saudara, saya tidak mau saudara juga hidup sebagai orang yang terkutuk. Ada seorang teman saya, saudara, ya, dia sedih kali, keadaannya yang sudah begitu prihatin, dia harus cuci darah dan ini, tapi ada satu omongan yang sangat menyakiti hatinya, yaitu dari saudaranya sendiri. Memang dasar kau, itulah kau pendeta yang terkutuk. Mati suamimu, mati anakmu, dan kau pun sekarang sakit. Wow, dari saudaranya, saudara. Dia bilang, waduh. Saudara, saya mau ajak saudara, kita ini orang yang sudah dibenarkan. Kita orang yang sudah dimerdekakan. Bukan hanya dari dosa. Saudara, lihatlah kalau engkau hidup dalam kekudusan. Engkau hidup dalam kebenaran. Yang akan keluar dari hatimu. Bukan lagi yang seperti dikatakan. Yang tadi dalam Matius. Yang keluar dari hati pikiran jahat. Percabulan, perzinahan. Iri hati, dengki. Tetapi yang keluar dari hati kita setelah kita dibaharui, dimerdekakan dari dosa, saudara, yang keluar itu apa? Belas kasihan. Yang muncul dalam hati kita, mengasihi. Yang muncul dari hati kita apa? Mengasihi. Saya kalau lihat orang masih hidup dengan iri hati, sakit hati, kepahitan, orang punya niat jahat dan ini, makanya saudara, saya bilang, ini orang yang masih hidup dalam dosa. Dosanya belum dibersihkan. Dosanya belum disucikan. Makanya perlu saudara, selalu firman Tuhan. Perlu selalu kita hidup dalam kuasa darah Yesus. Kita harus hidup senantiasa dalam Injil. Karena Injil itu yang memerdekakan kita. Menyelamatkan kita. Ada amin? Dan kita tidak, saudara, karena kita gagal tidak melakukan ini, kita nggak bisa, kita orang kena kutuk, kena kutuk kita ini, tidak. Dan orang yang memang sudah diselamatkan, saudara, dia tahu dia sudah lepas dari kutuk dan dari dosa, dia pasti, saya percaya orang itu akan berbuat sesuatu yang baik.
yang lebih baik untuk saudaranya, untuk apalagi untuk Tuhan. Kalau orang untuk saudaranya sendiri, untuk dirinya, untuk ini tidak bisa apalagi untuk Tuhan. Tidak ada, nonsen bagi saya. Itu namanya belum benar-benar merdeka. Itu manusia yang benar-benar pura-pura merdeka. Iya. Nah, yang terakhir saudara, yaitu kita merdeka dari kemiskinan. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Ya.
menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, makasih buat firman-Mu, makasih buat pimpinan Roh-Mu Tuhan, buat kuasa, terutama buat kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami tahu, kami sadari, kami manusia masih penuh dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kami melihat betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau rindukan, Kau ingin tetap setiap kami semua untuk benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala kutuk, merdeka dari segala kemiskinan. Kami rindu Bapa, sungguh-sungguh kami benar-benar mengalami kemerdekaan. Dan kami percaya, kami juga sudah merdeka di saat kami dengar firman-Mu. Kami benar-benar juga sudah merdeka lewat jamahan kuasa-Mu. Oh haleluya, urapi kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Yesus Kristus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku,
biar ku tetap setia selama-lamanya. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu. Semua adalah karena kasih karunia-Mu yang sampai hari ini terus Kau limpahkan atas kami. Kami percaya semua kami sudah dimerdekakan. Terutama kami sudah dimerdekakan dari dosa. Kami sudah dimerdekakan dari kutuk. Kami sudah dimerdekakan dari segala kemiskinan. Sehingga kami percaya kami hidup mulai hari ini dalam kelimpahan, dalam anugerah berkat Tuhan yang besar. Makasih Bapa. Sebentar juga kami akan bawa seluruh persembahan kami. Biarlah semua persembahan yang kami bawa, Bapa layakan, kuduskan terlebih dahulu. Kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk di ladang pekerjaan Tuhan. Supaya untuk kerajaan Tuhan diperlebar di muka bumi ini. Lewat semua apa yang bisa kami lakukan. Biarlah Bapa, kami sekali lagi bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat bisa Tuhan libatkan dalam pekerjaan Tuhan ini. Lewat harta kami, terutama lewat hidup kami. Untuk terus melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita masih angkat pujian ini. Ku tetap cinta. Yang bertugas, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Terbahkan seluruh hidupku, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang telah